Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Maulidayanti Nur Fadilah dari S1 Kesehatan Masyarakat tingkat 1 Universitas Bakti Kencana akan menerangkan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak tentang konsep persalinan. Untuk lebih jelasnya, simak video berikutnya. Persalinan merupakan proses pergerakan keluar janin, plasenta, dan membran dari dalam rahim melalui jalan lahir. Proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Berdasarkan teknik, persalinan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, persalinan spontan, yang merupakan persalinan langsung dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir. Yang kedua, persalinan buatan, merupakan persalinan dengan tenaga dari luar dengan ekstraksi forceps, ekstraksi vakum, dan seksio sesaria. Yang ketiga, persalinan anjuran, merupakan persalinan tidak dimulai dengan sendirinya, tetapi setelah pemecahan ketuban pemberian pitosin. Kemudian berdasarkan umur kehamilan, terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, abortus. Abortus merupakan pengeluaran buah kehamilan sebelum usia kehamilan 22 minggu. Yang kedua, partus immaturus. Pengeluaran buah kehamilan antara 22 sampai 28 minggu. Yang ketiga, partus prematurus. Pengeluaran buah kehamilan antara 28 sampai 37 minggu. Yang keempat, partus maturatarum. Pengeluaran buah kehamilan antara 37 sampai 42 minggu. Yang kelima, partus postnatur. Pengeluaran buah kehamilan lebih dari waktu persalinan yang ditentukan. Dalam persalinan terdapat beberapa istilah. Yang pertama, gravida. Gravida merupakan seorang wanita yang sedang hamil. Yang kedua, para. Para merupakan seorang wanita yang pernah melahirkan bayi yang dapat hidup. Yang ketiga, primipara. Primipara merupakan seorang wanita yang pernah melahirkan bayi hidup untuk pertama kali. Yang keempat, multipara. Multipara merupakan wanita yang pernah melahirkan bayi hidup beberapa kali. Yang kelima, grande multipara. Grande multipara merupakan wanita yang pernah melahirkan bayi 6 kali atau lebih hidup atau mati. Yang keenam, infartu. Infartu merupakan seorang wanita yang sedang dalam keadaan partus atau persalinan. Dalam persalinan terdapat asuhan persalinan. Asuhan persalinan merupakan asuhan yang dibutuhkan ibu saat proses persalinan. Asuhan yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi baru lahir. Dan asuhan persalinan memiliki tujuan, yaitu memberi asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya pertolongan persalinan yang aman dan bersih. Dalam asuhan persalinan terdapat beberapa kebijakan pelayanan. Yang pertama yaitu semua persalinan harus dihadiri dan dipantau oleh petugas kesehatan. Yang kedua, tempat rujukan dengan fasilitas memadai. Yang ketiga, esensial, bahan dan perlengkapan harus tersedia bagi seluruh petugas terlatih. Dalam persalinan terdapat sebab-sebab mulainya persalinan terjadi, yaitu yang pertama, teori penurunan hormon, yaitu teori yang menjelaskan tentang dari 1 sampai 2 minggu sebelum partus mulai terjadinya penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, teori plasenta menjadi tua, yaitu turunnya kadar estrogen dan progesteron yang menyebabkan kekejangan pembuluh darah. Yang ketiga, teori oksitosin, yaitu akhir kehamilan kadar oksitosin bertambah. Yang keempat, keregangan otot-otot, yaitu bila dindingnya terenggang oleh karena isinya bertambah maka timbul kontraksi. Yang kelima, pengaruh janin. Pengaruh janin yaitu hipos dan kelenjar supranetal janin memegang peran. Yang keenam, teori prostaglin, yaitu pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil konsepsi dikeluarkan. Dalam persalinan terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, tahap kala 1 yang merupakan pembukaan. Dalam tahap kala 1 ini terdapat serviks membuka dari 0 sampai 10 cm.
Tahap kala 1 terbagi menjadi 2, yaitu 1 fase latin, 2 fase aktif. Kemudian, tahap kala 2 disebut dengan pengeluaran, ditandai dengan dimulainya ketika pembukaan serviks sudah lengkap, atau 10 cm. Yang ketiga, tahap kala 3 disebut uri, di mana plasenta terlepas dari dinding uterus dan dilahirkan. Yang keempat, tahap kala 4 disebut dengan pengawasan, di mana lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah proses. Cukup sekian pembahasan mata kuliah kesehatan ibu dan anak tentang persalinan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.